Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas pelangi dengan si congkok. Bergegaslah ayo segera berpetualang. Saatnya rainbow. Jepang ist nicht mehr das Volk der Ehrenlosigkeit, der Blauschau, der Kleinmütigkeit und Kleingläubigkeit. Halo, jadi di video ini saya akan menjelaskan bagaimana detik-detik Belanda menyerah ke Jepang. Adapun poin yang saya bahas adalah Perkenalkan, nama saya Rini Cintia Sinaga. Saya dari kelas 11 IPA 4, guru pembimbing Ibu CDS. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan proses menyerahnya bangsa Belanda kepada Jepang. Sebelum saya menjelaskan detik-detik prosesnya bangsa Belanda menyerah kepada Jepang, adapun yang saya jelaskan terkait
terkait dengan topik pembahasan saya pada kali ini. Yang pertama yaitu apa yang menjadi latar belakang dari detik-detik proses menyerahnya bangsa Belanda ke Jepang. Yang kedua yaitu apa yang menjadi dampak menyerahnya bangsa Belanda ke Jepang. Yang ketiga yaitu penjelasan dari bagaimana proses detik-detik dari menyerahnya bangsa Belanda kepada Jepang. Sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang dari detik-detik menyerahnya bangsa Belanda kepada Jepang. Yang pertama yaitu disebabkan oleh Perang Dunia Kedua dan ekspansi Jepang, yang dimana Jepang sebagai bagian dari blok poros berusaha memperluas pengaruhnya di Asia Tenggara untuk mendapatkan sumber daya alam seperti minyak, gas, dan kemudian yaitu logam dan karet, dan bahkan sumber daya alam lainnya. Yang kedua yaitu disebabkan oleh kelemahan pertahanan Belanda, yang dimana ketika Jepang mulai menyerang Asia Tenggara pada tahun 1941, Belanda dalam posisi yang lemah sebagai negara kecil di Eropa. Yang ketiga yaitu serangan Jepang di Asia Tenggara, yang dimana Jepang mulai menyerang Hindia Belanda pada awal tahun 1942 melalui serangan-serangan seperti penyerangan Tarakan. Yang kedua yaitu penaklukan Balikpapan. Yang kemudian yaitu yang menjadi latar belakangnya adalah kekuatan militer yang tidak seimbang, yang dimana tentara Belanda ataupun KNIL tidak sebanding dengan tentara Jepang yang lebih modern, yang dimana mereka memiliki strategi perang kilat. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pasukan sekutu Belanda, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat mempercepat kekalahan Belanda. Yaitu proses dari menyerahnya bangsa Belanda kepada Jepang. Nah, apa yang menjadi aspek utama dalam penyerahan bangsa Belanda kepada Jepang ini? Diawali dengan perjanjian Linggarjati, yang dimana perjanjian Linggarjati ini merupakan sebuah perjanjian antara dua negara yaitu Belanda dan Jepang, yang dimana mereka melakukan perundingan di sekolah penerbangan Hindia Belanda di daerah Ladut Kalijati, Subang, Jawa Barat pada 8 Maret 1942, yang dimana perundingan ini terkait dengan akhir pemerintahan bangsa Belanda dan kemudian diserahkan kepada Jepang. Dan kemudian yang menjadi proses masuknya proses menyerahnya bangsa Belanda kepada Jepang ini diakibatkan oleh kejatuhan Pulau Jawa. Setelah Jepang menguasai Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera, fokus mereka beralih ke Pulau Jawa. Pusat pemerintah Hindia Belanda pada 28 Februari 1942, Jepang mulai menaklukkan pendaratan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang kedua yaitu kekalahan pasukan Belanda di Jawa. Dalam waktu yang singkat, pasukan Jepang
Indonesia di situ pada saat itu telah tidak merasakan kepuasan diakibatkan oleh penjajahan di bangsa Eropa, sehingga pada saat itu bangsa Jepang mengkolonisme ataupun melakukan sistem kerja paksa pada tahun 1942 sampai 1945, dan disitulah awal dari kemerdekaan ataupun perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dari video terkait dengan proses menyerahnya bangsa Belanda kepada Jepang, apakah yang kita pikirkan terkait dengan penjelajahan negara Eropa tersebut kepada Indonesia? Nah, berikut adalah penjelasan terkait dengan proses menyerahnya bangsa Belanda kepada Jepang.